Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khurunisa dari kelas 2 DPAI akan mempresentasikan tugas kuliah dengan judul Media Pembelajaran dan Pemanfaatannya, serta perkembangan media dan klasifikasinya menurut para ahli. Dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin MPDI dengan mata kuliah Media Pembelajaran. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu definisi media pembelajaran, yang kedua manfaat media pembelajaran, yang ketiga perkembangan media pembelajaran, dan yang keempat klasifikasi perkembangan media menurut para ahli. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu definisi media pembelajaran. Media sendiri merupakan saluran komunikasi atau sebuah perantara pesan. Media merupakan alat yang sangat membantu dalam setiap aktivitas kegiatan. Contohnya, membantu dalam proses belajar mengajar. Media dapat didefinisikan dalam konteks kegiatan pendidikan sebagai suatu entitas yang dapat menyampaikan informasi dan pemahaman selama percakapan antara siswa dan pengajar. Jadi, media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran agar pelajaran lebih mudah dan jelas dipahami, dan juga tujuan pendidikan atau pengajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Reality. Masuk pembahasan yang kedua yaitu manfaat media pembelajaran. Berikut 3 manfaat menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar, yaitu yang pertama, menarik perhatian anak. Menggunakan media belajar dapat menarik perhatian anak dengan warna atau bentuk yang disajikan diharapkan mampu menjadi pengantar rasa keingintahuan murid terhadap materi yang disajikan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan informasi. Media dapat mengatasi keterbatasan. Maksudnya yaitu dari mengatasi keterbatasan adalah ketika suatu materi tidak dapat dibayangkan atau sulit untuk menemukan contoh nyatanya, maka media dapat dimanfaatkan sebagai perantara informasi. Adapun yang ketiga yaitu membuat pembelajaran interaktif. Penggunaan media mampu membuat pembelajaran lebih interaktif, yaitu memanfaatkan media akan mendukung terjadinya komunikasi dua arah secara aktif antara pengajar dan murid. Pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran di dunia telah mempengaruhi cara pembelajaran dan pengajaran. Sekitar tahun 1950, media pembelajaran audio visual mulai digunakan, seperti komputer pertama kali digunakan dalam dunia pendidikan. Dengan munculnya teknologi audiovisual, metode pembelajaran seperti metode pembelajaran menggunakan media, seperti metode audiovisual, video visual, dan lainnya, berkembang dengan cepat. Media pembelajaran dapat dikategorikan menjadi media audio, media visual, dan media audiovisual. Media audio menggunakan indera pendengaran sebagai perantara dalam menyampaikan isi media. Contohnya seperti radio, perekaman suara, dan piringan hitam. Media visual menggunakan indera penglihatan sebagai perantara. Contohnya yaitu media grafis, infografis, flyer, dan media 3 dimensi. Sedangkan media audiovisual menggabungkan antara media audio dan media visual, contohnya video, film, televisi, dan lainnya. Media pembelajaran juga dapat berguna untuk mendukung proses belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam pendidikan Islam, media pendidikan telah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan ilmu pengetahuan dan syariat Islam kepada sahabatnya. Pembahasan yang terakhir yaitu klasifikasi para ahli. Klasifikasi media pembelajaran dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, seperti yang pertama, klasifikasi media pembelajaran menurut Rudy Berts pada tahun 1971, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis media berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Rudy Berts juga mengklasifikasikan media ke dalam 8 kelompok. Yang kedua, klasifikasi media pembelajaran menurut Edgar Dale, yaitu klasifikasi media ini dikenal dengan nama kerucut pengalaman.
Yang ketiga yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut Azhar Arsyad, yakni klasifikasi media pembelajaran menurut Azhar Arsyad meliputi pesan, orang, bahan, alat, dan teknik, dan juga lingkungan atau latar. Yang keempat, klasifikasi media pembelajaran menurut Lessing, Pollock, and Rayburn mengklasifikasi media ke dalam 5 kelompok. Yang kelima yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut Heinrich pada tahun 1996 membuat klasifikasi media yang lebih sederhana sebagai berikut. Media yang tidak diproyeksikan, ada juga media yang diproyeksikan. Yang keenam yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut Sells dan Glasgow pada tahun 1990, yaitu melakukan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi. Mereka membagi dalam 2 kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Yang ketujuh, klasifikasi media pembelajaran menurut Sujana dan Ahmad Rifai membedakan atau mengklasifikasikan media ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, media yang memiliki karakteristik tunggal, seperti contoh radio. Yang kedua, ada media yang memiliki karakteristik ganda, seperti film dan TV. Yang ketiga, ada media audiovisual, yaitu dapat dibagi menjadi 2, yaitu media audiovisual gerak dan media audiovisual diam. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, klasifikasi media pembelajaran menurut IECT, yaitu kepanjangan dari Association of Education and Communication Technology, memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Di samping sebagai sistem penyampaian atau pengantar, media yang sering diganti dengan kata mediator. Dengan istilah mediator, media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar, yaitu siswa dan isi pelajaran. Ringkasnya, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan atau informasi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam segi ucapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.